perkemahan Asyur. Yudit 10. Maka berhentilah Yudit berseru kepada Tuhan Israel dan mengakhiri seluruh ucapan tadi. Bangkitlah dia dari bersujud dan dipanggilnya dayangnya. Kemudian dia turun ke rumah tempat biasanya ia tinggal pada hari-hari Sabat dan hari-hari raya. Dibukanya kain kabung yang sedang dipakainya, ditanggalkannya pakaian janda lalu mandi. Ia mengurapi dirinya dengan minyak wangi-wangian yang paling baik, dipatutkannya rambut kepalanya, ditaruhnya kulah-kulah di atasnya dan dikenakannya pakaian gembira yang dipakainya sewaktu suaminya Manasye masih hidup. Diambilnya kasut dan bersolek, dipasangnya kana, cincin, anting-anting dan segala perhiasannya. Maka dia tampak cantik sekali, sehingga membujuk mata semua orang laki-laki yang melihat dia. Lalu dayangnya diberinya sekirbat anggur dan sebuli-buli minyak, dan diisinya sebuah kantung dengan tepung jelai, beberapa lempeng buah-buah kering, dan beberapa buah roti yang halal. Segenap bekal itu dibungkusnya lalu diserahkannya kepada dayangnya. Kemudian mereka keluar menuju pintu gerbang kota Betulia, dan didapatinya di situ Uzia dan penatua kota, yakni Hapris dan Harmis. Melihat Yudit yang parasnya sudah berubah, dan yang pakaiannya pun sudah berganti, sangat tercengang-cenganglah mereka atas kecantikannya. Lalu berkatalah mereka kepada Yudit, "Semoga Tuhan nenek moyang kita menganugerahimu dan membuat rencanamu berhasil akan kebanggaan Israel dan keluhuran Yerusalem." Maka Yudit sujud menyembah ke hadapan Tuhan. Lalu berkatalah dia kepada mereka, "Perintahkanlah untuk membuka pintu gerbang kota bagiku, sehingga aku dapat keluar untuk melaksanakan apa yang telah kamu katakan kepadaku." Mereka pun lalu memerintahkan kepada para pemuda untuk membuka pintu gerbang bagi Yudit, sebagaimana telah dimintanya. Mereka pun berbuat demikian pula. Maka Yudit bersama dengan pelayannya keluar. Penduduk kota itu mengikuti dia dengan pandangannya, hingga dia turun dari gunung dan sampai di lembah di mana dia tidak kelihatan lagi oleh mereka. Yudit serta pelayannya melanjutkan perjalanannya di lembah sampai terjumpai oleh pos penjagaan depan dari bangsa Asyur. Mereka menahan Yudit lalu bertanya, "Pihak manakah engkau? Dari mana engkau datang dan kemana engkau mau pergi?" Sahutnya, "Aku ini seorang perempuan Ibrani. Aku melarikan diri dari mereka, karena tidak lama lagi mereka akan diserahkan menjadi mangsa kamu. Aku ingin menghadap Holofernes, panglima besar bala tentaramu, untuk memberitahukan kebenaran kepadanya dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh untuk menguasai seluruh pegunungan tanpa kehilangan satu orang atau satu jiwa yang hidup pun antara anak buahnya." Mendengar perkataannya itu dan melihat roman mukanya, memang ia sangat menakjubkan bagi mereka karena kecantikannya. Bangsa Asyur itu berkata kepada Yudit, "Engkau sungguh telah menyelamatkan hidupmu dengan tergesa-gesa turun menghadap Tuan kami. Silakan sekarang juga pergi ke kemahnya. Beberapa orang dari antara kami akan mengantarmu sampai mereka menyerahkan engkau ke tangan panglima kami. Bila mana engkau berdiri di hadapannya, jangan merasa takut. Beritahukanlah kepadanya sesuai dengan perkataanmu tadi, niscaya ia akan memperlakukan engkau dengan baik." Lalu dipilihnya 100 orang dari antara mereka, yang menyertai Yudit serta dayangnya dan menghantar mereka ke kemah Holofernes. Maka dari seluruh perkemahan datanglah orang berkerumun, sebab kabar tentang kedatangan Yudit tersiar sampai ke semua kemah. Sementara berdiri di luar kemah Holofernes, hingga hal itu diberitahukan kepada panglima itu, Yudit dikerubungi orang. Tercengang-cenganglah mereka atas kecantikan Yudit, dan mereka menakjubi bangsa Israel karena dia. Berkatalah mereka satu sama lain, "Siapa gerangan akan menghina bangsa yang memiliki perempuan secantik itu di tengah-tengahnya? Dari sebab itu tidaklah baik meninggalkan seorang laki-laki saja dari antara mereka. Yang masih hidup kelak kiranya mengakali seluruh bumi." Kemudian keluarlah beberapa jejenang dan semua pejabat Holofernes yang mengantar Yudit masuk ke kemah itu. Adapun Holofernes sedang berbaring di pembaringannya di bawah sebuah kelambu yang terbuat dari kain ungu muda dan berpakankan emas, perak, jamrud, dan permata-permata yang indah. Para pejabat memberitahu Holofernes tentang Yudit. Maka Holofernes pergi ke bagian depan kemahnya, sementara lampu-lampu perak dibawa di depannya. Ketika Yudit tiba di hadapan Holofernes serta para pejabatnya,
Maka mereka sekalian takjub atas kecantikan parasnya. Yudit sujud menyembah di hadapan Holofernes, tetapi dibangunkan oleh hamba-hambanya.